Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, saya masih ingat ketika saya juga dipercaya oleh Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 26 Januari, masih segar tentunya dalam ingatan kita semua. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan tentang siap menghadapi kenyataan hidup bersama dengan Tuhan. Dan tidak disangka hari ini kita betul-betul menghadapi kenyataan hidup. Bukan cuma di Tegal, Indonesia, tapi juga di dunia. Dan pagi ini, saudara, saya juga memberikan judul yang ada kolerasinya dengan hal itu. Kita lihat di dalam catatan. Tetap tinggal tenang di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pernah berkata bahwa tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jauh hari saya sangat diberkati dengan satu contoh dari tinggal tetap tenang di dalam Yesus itu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27. Tolong bisa dilihat catatan di situ, saudaraku, ditayangkan ayatnya. Kisahnya ada di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diobang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Saya tertarik, saudaraku yang Tuhan kasih, di ayat yang ke-27, bisa dilihat catatannya ditayangkan. Di dalam Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau saudara bandingkan peristiwa yang terjadi dalam Markus 4 ayat 39, yang disuruh tenang itu badai, saudara. Badai, angin, topan, Tuhan bilang, "Diam, tenanglah." Tapi dalam peristiwa ini, bukan badai yang disuruh tenang. Tapi kita, murid Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, sekadang dalam hidup kita, ketika ada badai, masalah tertentu yang Tuhan lihat, tidak ada faedahnya buat Tuhan, Tuhan katakan, "Diam, tenanglah engkau." Tapi sekadang ketika badai terjadi dan ada rencana Tuhan di situ, yang disuruh tenang bukan badainya, saudara. Tapi kita yang disuruh tenang. Saudara, kalimat "tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya banyak memperoleh pengalaman pribadi dengan kalimat ini. Tiap kali menghadapi sesuatu dan saya mulai kalut, mulai emosi, Tuhan katakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kita sedang menghadapi badai yang disebut COVID-19 dan mendunia. Kenapa kita harus tinggal tenang di dalam Tuhan? Yang pertama karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Tetapi pagi ini yang akan saya ketengahkan buat kita semua adalah, mengapa kita harus tenang? Karena badai COVID ini, apa yang terjadi di dunia ini, apa hal yang di dalam dunia terjadi dalam dunia ini, tidak terjadi dengan kebetulan.
Tapi semua di dalam kendali Tuhan. Semua yang terjadi di dalam bumi ini termasuk dalam kehidupan kita maupun dunia itu di dalam kendali Tuhan. Cobalah saudara berpikir, matahari terbit pagi hari, tenggelam sore, pagi, siang, malam terus berganti. Apakah itu kebetulan? Bukan, ada yang atur saudara. Yaitu Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, saudaraku, badai COVID-19, itu juga saudaraku yang Tuhan kasih, itu merupakan kita harus tenang, karena itu memang sudah menjadi penggenapan dari firman Tuhan. Mari kita lihat catatan selanjutnya saudara. Apa yang terjadi sekarang ini, itu merupakan penggenapan firman Tuhan tentang permulaan penderitaan. Saudara, kita lihat agenda di dalam Alkitab, sebelum Yesus datang, akan ada penderitaan besar, yaitu di mana? Pada saat pemerintahan orang yang anti Tuhan, anti Kristus. Dan itu akan dimulai dengan permulaan yang murid-murid tanyakan dalam Lukas 21 ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ditanyakan tandanya sebelum masa penderitaan itu, masa pemerintahan yang anti kepada Tuhan, antikris yang kita percayai, kita tahu saudara. Minta tanda-tandanya, tandanya apa? Nah, salah satu dari tanda-tandanya saudara, kita lihat dalam catatan, di dalam Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Lihat di kalimat yang merah. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi tanda-tandanya salah satunya adalah penyakit sampar. Penyakit yang menular. Pandemik. Dan itu baru salah satu tanda saudara. Kalau saudara hubungkan dalam Wahyu 6 ayat 18 itu masuk pada pembukaan meterai yang keempat. Penyakit sampar ini baru salah satu yang digenapi. Gempa bumi di berbagai tempat sudah ya. Nanti akan terjadi lebih dahsyat. Kemudian akan ada kelaparan. Lalu akan ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saya tidak nakut-nakutin saudaraku, itu firman yang ngomong. Tapi sekarang yang sedang kita hadapi adalah badai dari sampar ini. Dan Tuhan katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Tuhan izinkan hal ini? Khususnya bagi kita orang-orang percaya. Mesti ada yang bertanya, kenapa? Beberapa dari jemaat WA sama saya, dan kadang saya sering jawab, sehingga saya paling sering gitu saudaraku ya. Karena saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, kalau ya pelayanannya harus lewat itu sementara ini. Jadi tiap saat, tiap waktu saya harus menjawabnya, dan cari ayat-ayat yang tepat. Kenapa? Saudara, saya mencatat, paling tidak ada dua hal yang sedang Allah kerjakan untuk gereja Tuhan. Baik, mari kita lihat yang pertama. Kita lihat dalam catatan. Di dalam Injil Matius 3 ayat 12. Dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu dan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, kenapa hal-hal yang Tuhan nubuatkan itu termasuk epidemi, sampar ini Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya agenda besar. Yang pertama adalah masa penampian, ini sedang digenapi. Saudara, kita sedang menghadapi masa penampian. Tuhan ingin, saudaraku, kita menjadi jemaat yang berisi, punya kualitas. Bukan kelihatan seperti gabah tapi kosong. Saudara lihat kalau orang ditampi. Saya sering dulu, saudaraku, waktu sekolah disuruh mama saya untuk nampi beras supaya terpisah kulit sama kotoran. Itu pakai tampah ya saudaraku ya, orang Tegal bilang. Digoncang. Bukan karena hari ini kita juga digoncang.
ekonomi digoncang, keamanan juga mulai digoncang, banyak yang mulai nggak aman kan. Kemudian dilempar ke atas, saudara, digoncang ke atas. Dan saudara lihat, beras yang berkualitas, yang punya isi, digoncang, ditembak ke atas apapun, dia akan jatuh ke tempat yang sama di hadirat sang pemilik. Tetapi gabah dan kotoran ketika diguncang oleh badai angin, dia bukan jatuh ke tempat sang pemilik, dia akan terlempar keluar. Dan nanti akan dikumpulkan, Tuhan bilang, kelak akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasih, para pemeriksa jemaat di rumah masing-masing, ini digenapi masa penampian. Ini yang pertama yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita lagi digoncang, khawatir, takut. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, tenang, ini aku. Jangan takut. Jadi mari kita berjuang, saudaraku, untuk menjadi jemaat pengikut Tuhan yang punya isi. Jangan dedeknya aja yang kelihatannya gede, tapi kosong di dalamnya, saudaraku. Kelak ketika kita digoncang dan orang-orang yang tidak tahan, yang betul-betul nggak punya isi, dia akan terlempar keluar. Tapi jemaat yang betul-betul punya isi, ada buah kasih, ada buah pertobatan, ada buah-buah banyak hal yang Tuhan inginkan, dia akan kembali jatuh ke hadapan sepemilik, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama, kita sedang menggenapi penampian. Yang kedua, di dalam, kita lihat dalam catatan yang kedua, dalam 1 Petrus 1 ayat 7, kenapa hal ini diizinkan Tuhan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pertama itu diizinkan untuk penampian, ini masa penampian sedang digenapi. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi, untuk memurnikan pengikut Tuhan. Kita sedang dimurnikan, saudara. Diizinkan. Kesombongan akan dihancurkan dengan lewat perkara ini. Ya, kita melihat banyak orang-orang yang begitu terkenal di mana-mana. Coba ketika di stop, apakah dia punya kualitas yang murni? Apakah ada kesombongan? Mungkin lagi dikikis kesombongannya, bisa jadi. Dan banyak hal yang akan dimurnikan oleh Tuhan. Sebab kalau kita lihat, saya tidak dicatat dalam firman Tuhan, bahwa yang pertama-tama akan diukur itu adalah bait Tuhan, bait suci Tuhan. Yang di dalamnya adalah kita, para pelayan Tuhan. Lalu masuk kemudian kepada jemaat pengikut Tuhan. Kita sedang menghadapi api pemurnian. Supaya Tuhan ingin, saudaraku yang Tuhan kasih, hal-hal sangat-sangat yang membuat kita sesuatu yang menjadi tidak murni dihancurkan. Allah ingin kita menjadi pengikut Tuhan yang murni. Melayani juga murni. Saya banyak belajar, saudaraku. Makanya saya juga heran, saya mulai lebih banyak diem. Saya orangnya bukan tipe saya diem, saudaraku. Ada hal-hal yang kayak kurang itu saya pasti ngomong. Apalagi hal-hal yang kayaknya nggak pas, tapi saya belajar diam. Karena ada sesuatu yang dimurnikan. Mungkin sesuatu yang membuat kita nggak murni, emosi kita, ketidaksabaran kita, ketakutan, kesombongan, kebanggaan. Tuhan izinkan pada itu. Tujuannya adalah, maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, saudaraku. Apa sebenarnya yang Tuhan harapkan dari hasil penampian dan memurnikan orang percaya kepadanya? Lihat saudaraku dalam catatan.
pengikut Yesus yang sejati. Gereja Tuhan yang disempurnakan. Berapa kali Bapak Gembala menyinggung dalam khotbahnya, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Yang berkata sekali Yesus tetap Yesus, itu gak gampang saudara. Tapi lewat penampian dan pemurnian. Yang maksudnya adalah Tuhan mendapatkan pengikut Yesus yang sejati. Yang teruji, sebab pengikut Yesus yang sejati inilah yang akan masuk kepada gereja Tuhan yang sempurna, yang luput dari masa penderitaan yang tadi dari awal saya singgung tadi. Jika tidak, kita tidak termasuk orang-orang yang diharapkan Tuhan. Kita harus mampu, saudaraku yang Tuhan kasih, untuk betul-betul ketika ditampi, kita bukan orang yang kosong. Diguncang seperti apapun, saudaraku. Digoyang dan dilempar ke atas. Ditiup oleh badai. Tapi ketika kita memang betul-betul punya isi, kita orang yang murni, kembali ke hadapan Tuhan. Tidak terlempar keluar. Dan orang-orang seperti ini, Tuhan mengharapkan kualitas seperti ini. Jadi ini sedang masuk kepada, saudaraku, rancangan Tuhan untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Itulah sebabnya itu diizinkan Tuhan. Sebab menuju ke sana ini. Orang sih bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Tapi inilah ujiannya. Ini baru salah satu tanda yang Tuhan genapkan. Kalau kita lihat ayat di dalam Lukas tadi masih banyak hal yang lain, saudaraku. Belum nanti ada tanda-tanda yang luar biasa dari langit, saya belum tahu apa bentuknya. Tetapi sekali lagi, saudaraku, dalam menghadapi ini, Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Sebab Tuhan sedang memproses kita. Kerjakan apa yang patut kita kerjakan. Selebihnya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tenanglah. Jangan takut. Aduh, kata-kata ini selalu mengiang-iang di telinga saya, saudaraku, suatu kalimat yang begitu manis, ya, yang menghibur dan menguatkan. Nah, bagi dunia secara umum, saudara, ini tadi buat gereja kita. Bagaimana dengan dunia secara umum? Bagi dunia secara umum, keadaan yang terjadi sekarang merupakan lonceng peringatan untuk mereka segera bertobat dan mencari keselamatan. Mungkin di antara pemirsa ada yang menyaksikan dan belum menerima kepastian bagaimana saya mendapatkan keselamatan. Inilah saatnya untuk saudara bertindak dan mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita juga, saudaraku yang Tuhan kasih, kita harus lebih sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main. Inilah saatnya kita bukan cuma merenung, tapi kita serius untuk melakukan segala hal yang Tuhan inginkan agar kita terus bertumbuh dalam iman yang sempurna dan kita didapati orang-orang yang berkualitas, yang lolos dari penampian dan lulus dari pemurnian menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apakah hanya tinggal tenang saja di dalam Tuhan? Kita tunggu begitu saja? Tidak, saudaraku. Tuhan katakan, tenanglah ini aku, jangan takut, bukan berarti kita ngangguran. Tetapi dalam tinggal tenang dalam Yesus itu ada hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita lihat dalam catatan, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 12. Dikatakan demikian. Saudara bisa perhatikan kalimat yang saya cetak merah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Pertama taat, saudara, jangan keluar dari Tuhan ini. Taat. Lalu karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi setelah kita tahu bahwa ini memang Tuhan izinkan, penggenapan firman Tuhan. Satu, kita harus tetap taat, tinggal tenang bersama Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saya tertarik dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir.
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini digenapi, saudaraku. Mungkin, saudaraku, ketika kita belum mengalami ini, kita masih ramai-ramai hadir. Ketemu Bapak Gembala, ketemu kita semua. Saudara orang yang bersemangat. Saudara orang yang begitu setia. Saudara orang yang begitu tahu bagaimana melakukan kewajiban buat Tuhan, semangat. Tapi sekarang, ketika kami tidak hadir, firman Tuhan katakan, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku, atau boleh kami katakan, kami tidak hadir bersama-sama dengan saudara. Saudara harus mengerjakan keselamatan saudara. Tetap setia, beribadah dengan sungguh-sungguh, seperti saudara beribadah di gereja, di hadapan Tuhan. Demikian juga di rumah. Pakailah pakaian untuk menghormati Tuhan dengan baik. Saudaraku yang Tuhan kasih, beribadah dengan sungguh-sungguh, lakukan kewajiban apa yang saudara sering kerjakan selama itu buat gereja Tuhan. Itu salah satu dari mengerjakan keselamatan kita. Peliharakan itu. Meskipun kita terpisah, saudara baca Alkitab, ada yang tidak ngerti, kontak dengan kami. Beberapa jemaat puluhan, bahkan lebih, sudah sering kontak dengan kami, tanya jawab. Kami siap layani, saudaraku. Ya kadang-kala keluarga muda, apalagi keluarga muda, sampai 1:30, saudara. Kami sharing dengan banyak hal. Itu cukup bagus, sebab itu akan menggairahkan kita untuk terus bertumbuh, mengerti firman. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa harus dengan takut dan gentar? Sebab keselamatan yang kita sudah miliki bisa hilang. Kalau saudara tiba-tiba merasa nyaman, saudara mudah meninggalkan hal-hal yang saudara sudah lakukan buat Tuhan. Saudara hilang semangat dan iman saudara menjadi runtuh. Maka ini yang menjadi takut dan gentarnya. Saudara bisa kehilangan keselamatan. Apalagi masuk masa penampian dan masa pemurnian. Kita bisa terlempar keluar. Jadi kerjakan keselamatan kita semua, saudaraku, dengan takut dan gentar. Dan lebih-lebih lagi ketika kita tidak hadir satu dengan yang lain. Saudaraku, ada satu catatan yang memberkati saya juga dalam Ulangan 29 ayat 29. Tolong lihat di dalam catatan kita. Ulangan 29 ayat 29 ini merupakan ayat pokok saya, ayat emas saya waktu saya lulus kelas 1 di BG SAB angkatan 32 atau tahun berapa itu sudah. Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, selama kita tinggal di dalam Tuhan, ada dua hal saudaraku. Hal-hal yang tersembunyi, kita nggak usah tanyalah, nggak usah bertanya lagi, kenapa Tuhan? Kok nggak cepat-cepat reda? Kenapa Tuhan nggak segera lalu aja? Hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak bisa sanggup pikirkan, kita tangani. Itu bagian Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan. Tuhan tahu waktunya Tuhan, sebab Tuhan punya waktunya sendiri. Tetapi buat kita saudara, ada dikatakan di sini, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Zaman dahulu belum ada Alkitab, saudara. Firman Tuhan diwakili oleh hukum Taurat. Jadi ada bagiannya Tuhan untuk mengerjakan buat kita supaya gerejanya bisa disempurnakan. Tapi ada bagian buat kita yang juga kita kerjakan. Tadi adalah mengerjakan keselamatan. Yang ulangan ini saudaraku, supaya kita melakukan firman Tuhan. Melakukan perkataan firman Tuhan. Jadi di rumah pun saudaraku, kalau meskipun kita tidak bisa hadir bersama-sama dalam ibadah, lakukan perkataan hukum firman Tuhan ini. Yang salah satunya adalah, saudara, adalah peraturan dari pemerintah. Kalau saudara nanti baca, catat aja ya, Roma 13 ayat 4, itu pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Saudara jangan berkata, saya hanya menuruti perkataan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Betul, saudara.
Tetapi pemerintah kita juga, saudaraku, itu merupakan hamba Allah yang memberi peraturan buat kebaikan kita. Jadi dukung pemerintah. Turuti, sebab pada hari ini mereka dipakai Tuhan sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa, betul saudaraku. Tetapi kita juga harus punya hikmat. Sebab ini juga merupakan perkataan dari firman Allah. Tertulis dalam Roma 13 ayat 4. Pemerintah itu melakukan sesuatu buat kebaikan kita. Jadi ini juga saudaraku merupakan salah satu hal yang harus kita kerjakan sekarang ini. Di dalam tinggal tenang di dalam Yesus. Tadi yang pertama, yang kedua sekarang. Apa yang harus kita kerjakan di dalam tinggal tenang bersama dengan Tuhan menghadapi hal ini. Yang kedua adalah hadapi semua yang sedang terjadi dengan hati yang tabah. Ayatnya ada sudah di situ. 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Saudara, kita belum di Firdaus, kita belum di surga, saudara. Masih di dunia. Harus menghadapi segala sesuatu yang memang Tuhan sudah nubuatkan. Harus menghadapi pengenapan firman Tuhan, bukan cuma dunia secara umum, tapi gereja Tuhan pun hadapi. Kadang memang ngeluh Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Jadi merasa tidak tenang, ada kekhawatiran. Firman Tuhan katakan di sini, selama mendiami tubuh ini kita memang masih jauh dari Tuhan. Nah yang harus kita lakukan adalah, diam di dalam Tuhan itu, kita lakukan dan hadapi semua ini dengan hati yang tabah. Sabar, amin saudara. Tenang, tabah, sabar. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan sesuai firman Tuhan, selebihnya Tuhan yang akan bertindak. Jangan lagi bersungut-sungut. Jangan lagi ada keluhan. Tabah Bapak Ibu. Sambil berjaga-jaga. Ya, memelihara kesehatan kita. Turuti aturan pemerintah. Itu salah satu dari firman Tuhan. Dan hadapi dengan tabah. Dengan ucapan syukur. Memang kita masih jauh dari Tuhan secara jasmani. Kita harus hadapi semua. Kita akan aman, damai, sejahtera, sukacita nanti setelah kita tidak mendiami tubuh ini. Setelah kita semuanya nanti di surga, baru aman saudaraku. Tapi selama di dunia ini, selama masih hidup di dunia ini, di dalam tubuh daging ini, saudara mari kita sadari kita harus mau tidak mau, suka tidak suka kita harus tabah hadapi semua ini. Sekali lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan tenanglah. Aku ini jangan takut. Yang ketiga, kita lihat dalam catatan, tetaplah percaya saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita lihat loh kenyataannya seperti ini loh Pak. Tambah susah kita. Begini begitu, begini begitu. Itu memang yang dilihat. Tapi hidup orang percaya saudaraku adalah kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Hidup kita karena percaya bukan karena melihat. Jadi percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab bukan tanpa alasan Tuhan mengizinkan. Dari awal tadi saya katakan Tuhan ada agenda. Kita sedang dimurnikan. Kita sedang ditampi, makanya jangan main-main lagi saudara. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih yang bertobat, bertobatlah segera. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lalu percayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab itu hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percayai apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan orang lain. Percayai apa yang sedang Tuhan kerjakan, bukan apa yang sedang terlihat. Dan itu harus dipraktekkan memang hari-hari ini. Inilah waktunya mempraktekkan kita untuk hidup dengan percaya. Paling tepat saat-saat ini.
Mungkin ekonomi sedang digoncang, usaha saudara digoncang, pasti. Yang sederhana juga sedang hadapi banyak masalah, pasti. Tapi katakan Tuhan, aku tetap percaya pada pemeliharaanmu. Katakan, aku punya Engkau Tuhan. Engkau bersama denganku. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Dan yang keempat, saudaraku yang Tuhan kasih, selain kita tetap setia adalah, tetap kita percaya adalah setia. Dalam Wahyu 17 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Lihat saudaraku, orang yang bersama dengan Yesus akan menang. Siapa mereka? Tadi yang lulus dari penampian dan pemurnian. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya diberkati dengan 3 hal tadi, saudaraku. Yang pertama, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Saudara, kalau bicara terpanggil, ini berlaku buat sedunia. Semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi masuk kepada yang telah dipilih, itu adalah orang-orang yang terima Yesus sebagai juru selamat. Bukan Tuhan, ini tidak berbicara suka nggak suka, Tuhan suka, aku pilih ini. Bukan seperti itu, aku nggak suka, dilempar. Yang terpilih ini adalah orang-orang yang menerima, menanggapi panggilan Tuhan. Untuk masuk kepada keselamatan di dalam penebusan darah Yesus. Ini kategori orang yang dipilih. Tetapi ada kategori yang sempurna. Yang setia. Itu artinya ada orang-orang yang dipilih pada akhirnya enggak setia. Bahkan antikris sendiri bukan dari orang luar. Alkitab katakan itu bintang besar, saudaraku. Orang pilihan Tuhan. Yang tentunya dipakai Tuhan enggak main-main kelasnya bintang. Tapi justru dia murtad, meninggalkan Tuhan, gak tahan tampian. Dia dipakai Tuhan, dan menjadi pelawan Tuhan. Kita semua sudah masuk pada panggilan Tuhan. Sudah masuk pada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pertahankan saudara. Sampai masuk kepada yang setia. Dan kita akan masuk kepada gereja yang disempurnakan. Ini sedang berjalan ke sana Bapak Ibu. Sedang berjalan ke sana. Kita terus menantikan Tuhan. Kita terus dengan setia menantikan Tuhan. Segala sesuatu yang difirmankan sedang diungkap oleh Tuhan. Sedang dinyatakan. Sedang digenapi satu persatu. Sebetulnya kalau kita, saudara bisa memperhatikan khotbah seri dari Bapak Gembala itu sangat lengkap saudara. Mengherankan, ya. Tuhan bekerja begitu teratur, bukan serampangan. Tuhan bekerja begitu teratur, mulai step by step. Sekali lagi yang Tuhan mau inginkan adalah Tuhan kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mari hadapi dengan tabah, sebab Tuhan bersama kita. Jangan sampai kita terguncang lalu terlempar keluar. Tapi jadilah orang-orang yang tetap mengasihi. Melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki buah yang akan jatuh ke depan hadapan Tuhan, bukan terlempar keluar. Dan kita juga adalah orang-orang yang lulus dalam pemurnian. Karena kita adalah orang-orang yang setia dan yang orang-orang yang dipilih dan yang setia di hadapan Tuhan. Nantikan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi bersama dengan Tuhan. Dan kerjakan keselamatan kita. Saudaraku, ada satu janji dalam ayat yang terakhir, saudara. Wahyu 3 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Karena engkau menuruti firmanku. Perhatikan, karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku. Dalam tekun menantikan ini, saudaraku, ada proses.
Seperti yang saya katakan tadi, ada proses. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Maksudnya bukan cuma COVID, saudaraku. Kan ada hal-hal yang lain yang belum digenapi. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita lihat saudaraku yang Tuhan kasih, sekali lagi Tuhan ingin mendapatkan pengikut-pengikutnya menjadi pengikut-pengikut yang sejati. Bukan pengikut-pengikut karbitan, saudaraku. Tapi pengikut-pengikut yang betul-betul punya kualitas. Saya sering sering pakai gambaran spon, saudaraku, spon. Spon itu kan menghisap air. Kalau lihat spon itu, kita nggak tahu kandungan air yang dalam spon itu apa. Supaya tahu, saudaraku, spon itu diperas. Akan kelihatan kandungan airnya. Maaf, kalau spon itu menghisap air comberan, tidak terlihat. Tapi ketika diperas, hadapi goncangan, hadapi tekanan, saudaraku, akan keluar aslinya. Kalau dibiarin, dipuji bagus ya sponnya ya. Jelas. Tapi lihat ketika dia diperas, dipecah, diremukan, ditekan, akan keluar apa isinya. Kalau dia menghisap air yang murni, diperas kayak apapun yang keluar tetap air murni. Dan Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang demikian. Jangan jadi yang orang-orang yang lemah. Orang Tegal bilang cengeng, dikit-dikit mutung, ya, dikit-dikit kecewa. Sekali lagi saudaraku yang Tuhan kasih, setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, mari ubah paradigma kita. Mari ubah saudaraku yang Tuhan kasih cara kita berpikir. Dan katakan, Tuhan sertai aku. Tuhan sudah berkata, ini aku. Jangan takut, tenanglah. Mari kerjakan apa yang perlu kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Hadapi segala sesuatu dengan Tuhan. Sebab kitalah orang-orang yang punya pengharapan. Kita beda dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita tinggal melanjutkan, saudaraku. Kerjakan. Sementara mungkin ada 1-2 jiwa yang menyaksikan ini, belum mendapatkan kepastian keselamatan pegangan apapun. Masa anugerah Tuhan masih berlaku. Segera hampiri Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka kita, saudaraku yang Tuhan kasih, akan juga masuk pada ruang lingkup orang-orang yang terpanggil, terpilih. Dan kita akan terus maju sampai kepada tahap yang setia. Badai apapun kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan.